pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Cipta, bisa dibantu sebutkan nama dan usianya? Elsa dengan usia 25 tahun. Baik, sesuai ya Ibu. Kedatangan saya di sini sesuai kontrak kemarin. Saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan kesehatan pencegahan penyakit degeneratif akibat penurunan sistem imun di usia muda pada siswa SMA Negeri 1 Belu. Seperti itu Ibu. Untuk langkah prosedurnya nanti saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu, lalu nanti saya akan memberikan waktu untuk Ibu bertanya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan Ibu? Baik. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendapatkan pendidikan kesehatan pencegahan penyakit degeneratif? Belum pernah. Oke, baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya Ibu. Nah, untuk apa itu sistem imun? Ini yang sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi atau mikroorganisme asing yang terpapar ke tubuh kita. Nah, untuk substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dalam tubuh sendiri. Contohnya mikroorganisme luar yaitu virus, bakteri, lalu parasit, jamur, dan lain-lain. Nah, untuk sistem imun yang dihasilkan oleh siapa? Nah, sistem imun dihasilkan oleh organ limfoid primer seperti organ-organ ini termasuk sumsum tulang dan timus. Nah, yang kedua ada organ limfoid sekunder, yaitu organ ini meliputi kelenjar getah bening, limpa, amandel, dan organ-organ inilah sel-sel sistem kekebalan tubuh melakukan tugasnya melawan kuman dan zat asing. Lalu sistem imun ini meliputi yang pertama ada kelenjar getah bening, lalu yang kedua ada limpa, yang ketiga ada amandel dan kelenjar gondok. Nah, amandel ini berfungsi untuk menangkal berbagai kuman, bakteri, dan virus yang akan masuk ke tubuh kita. Nah, untuk jenis-jenis sistem imun pada tubuh ini ada imunitas bawaan. Semua anak ini terlahir dengan imunitas alami atau imunitas bawaan pada tubuhnya. Lalu yang kedua ada imunitas adaptif. Imunitas yang kedua untuk si kecil adalah imunitas adaptif yang bersifat aktif, yang akan terus terbentuk selama hidup. Nah, untuk fungsi sistem imun pada tubuh kita ini ada yang pertama ada proteksi tubuh dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen termasuk jenis penyakit menular. Yang kedua ada mencegah keseimbangan homeostatis yang berfungsi memenuhi kebutuhan tubuh melalui interaksi seluruh sistem yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga ada mendeteksi jaringan sel abnormal dan mengeliminasi dari tubuh, juga menyingkirkan jaringan sel yang rusak atau mati. Nah, apa saja akibat jika kita tidak meningkatkan imun tubuh? Yang pertama ada penyakit autoimun. Sistem imun menyerang organ tubuh sendiri atau sel-sel yang sehat karena kan tidak mengenali mikroorganisme jahat. Yang kedua ada alergi. Terjadi saat sistem imun tubuh lebih sensitif ketika merespon benda atau zat asing yang masuk ke tubuh. Lalu yang ketiga ada hipersensitivitas. Sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan paparan benda atau zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya, seperti alergen. Nah, faktor yang mempengaruhi penurunan imun ini yang pertama ada pola makan tidak seimbang, yang kedua ada kurang tidur, ketiga tidak rajin olahraga, yang keempat ada merokok, yang kelima konsumsi alkohol, lalu yang keenam ada sering konsumsi junk food, yang ketujuh ada stres. Nah, ini bagaimana cara meningkatkan imun dalam tubuh kita? Yang pertama ada konsumsi nutrisi yang seimbang seperti brokoli bisa membantu tingkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu untuk yang kedua ada kacang almond. Nah, salah satu jenis kacang-kacangan yang memang sangat kaya nutrisi seperti ini contohnya kacang almond ya. Lalu yang ketiga ada olahraga secara teratur. Rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3 sampai 5 kali seminggu dapat membuat tubuh kita semakin sehat. Lalu yang keempat ada tidur yang cukup. Nah, orang dewasa ini biasanya membutuhkan tidur 7 sampai 9 jam. Sedangkan anak-anak dan remaja membutuhkan waktu tidur 8 sampai 10 jam.
Lalu ada mengonsumsi suplemen tambahan seperti yang mengandung vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc. Lalu ada konsumsi makanan bergizi. Nah, makanan yang bisa kita konsumsi yaitu buah, sayuran, ikan, telur, susu, daging, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, Ibu, penjelasan materinya sudah selesai. Apakah Ibu ada pertanyaan? Baik, saya yang akan bertanya ya Ibu. Nah, bagaimana tadi cara meningkatkan imun dalam tubuh? Tadi konsumsi makanan yang seimbang, terus ada olahraga teratur, kayak gitu ya Mbak ya? Iya benar Ibu. Baik, Ibu kan sudah mengerti. Nah, Ibu di sini saya mempunyai leaflet. Ibu bisa membacanya lagi di rumah ya. Makasih ya Mbak. Ya, terima kasih ya Ibu.